Halo, apa kabarmu? Kau temanku dan ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali Cika bisa bertemu dengan kalian lagi. Teman-teman masih ingat lagu yang tadi Cika nyanyikan? Pasti masih ingat kan? Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya, menyambut pagi yang ceria ini. 1, 2, 3. Halo, apa kabarmu? Kau temanku dan ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Yeay! Ya teman-teman, Yesus sayang dengan kita semua. Teman-teman, saat ini Cika akan menemani kalian ibadah sekolah minggu online. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Yesus Tercinta. Yuk, kita memuji nama Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita ya. Kami semua anak-anak Tuhan, kami berkumpul bersukaria, kami bersorak-sorai semua, memuji Tuhan Yesus tercinta. Mari bergandeng tangan semua, gerakkan kaki tangan bersama, menari-nari di hadapan Sang Raja, memuji Tuhan Yesus tercinta. Kami semua anak-anak Tuhan, kami berkumpul bersukaria, kami bersorak-sorai semua, memuji Tuhan Yesus tercinta. Mari bergandeng tangan semua, gerakkan kaki tangan bersama, menari-nari di hadapan Sang Raja, memuji Tuhan Yesus tercinta. Menari-nari di hadapan Sang Raja, memuji Tuhan Yesus tercinta. Wah, senang sekali ya. Kita bisa memuji nama Tuhan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa bertemu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami mau melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu bisa duduk diam, duduk manis ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bisa memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi. Yuk, kita akan memuji dengan lagu Tanganku yang Kecil. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama ya. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang.
Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Penuhkanku dengan Firman-Mu. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama kembali ya teman-teman. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana di bawah sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana di bawah sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Selamat pagi anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu hendak membaca Alkitab kami, hendak mendengarkan cerita dari firman Tuhan, dan kiranya Engkau mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami terus bertambah baik, bertumbuh dalam kehidupan kami, makin mengenal Tuhan, dan bersama-sama boleh berbuah. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kejadian pasal 19, ayat 1 sampai dengan 3, ayat 12 sampai dengan 29. Tapi Pak Pendeta hanya akan membacakan dari Kejadian 19 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas, sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Anak-anak, Pak Pendeta mau tanya, pernahkah anak-anak mendapat hukuman dari papa, dari mama? Kalau belum pernah, hebat.
Tapi kalau sudah pernah, kira-kira kenapa kita dihukum? Jawabannya satu, pasti karena kita melakukan kesalahan atau kita melanggar aturan yang ada. Tetapi kalau mama papa menghukum kita, kira-kira karena mama papa sayang dengan kita atau mama papa benci dengan kita. Walaupun kita dihukum karena kesalahan kita semua percaya mama papa kita tetap menyayangi kita dan tidak pernah membenci kita. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu kota, yaitu Sodom dan Gomora. Dalam bacaan kita, kota itu dihukum oleh Tuhan. Ada api jatuh dari langit, memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kenapa itu terjadi? Kalau kita baca di dalam Alkitab, Kejadian 18, ayat 26, ayat 20, di sana dikatakan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi, kayak daging, ada yang busuk. Dan bagian yang busuk itu harus dihilangkan supaya tidak menulari bagian yang lain. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Allah atas Sodom dan Gomora. Kesalahannya sangat berat, dosanya sangat banyak. Tapi kita juga membaca, walaupun Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Tuhan, karena dosa mereka yang banyak dan berat, Allah tetap menunjukkan kebaikannya. Allah tetap menunjukkan rasa sayangnya, yaitu dengan menyelamatkan Lot, yang pada minggu lalu kita juga sudah belajar tentang Abraham dan Lot. Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Lot tinggal di daerah Sodom, Gomora, di lembah Yordan. Dan walaupun kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya, kemurahannya, rasa sayangnya, yaitu dengan menyelamatkan Lot supaya dia tetap mengalami kehidupan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah Sodom dan Gomora? Yang pertama, kadang kita pernah melakukan kesalahan, kadang kita tidak taat, kadang kita melanggar aturan yang ada. Dan saat itu kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Dan ketika mama papa memberi konsekuensi pada kita, itu bukan karena mereka membenci kita, tetapi justru karena mereka menyayangi kita, mengasihi kita. Yang disayangi itu biasa diperhatikan. Dan perhatian itu ditunjukkan dengan mengarahkan kita, menunjukkan kita aturan yang benar, menunjukkan kesalahan kita supaya kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Jadi, semua yang terjadi itu tidak lepas dari kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana itu dosa, mana itu ketaatan yang harus kita lakukan
di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, anak-anak Tuhan itu juga harus mengalami pertumbuhan. Makin tahu yang baik, makin tahu yang benar, makin taat, dan kadang juga harus siap dan berani menghadapi konsekuensi kalau kita berbuat salah. Tetapi kalau kita berbuat salah pun, kita menerima konsekuensi pun, itu tanda orang tua kita, tanda Tuhan menyayangi kita. Bukan Tuhan membenci kita. Jadi, ayo anak-anak, makin hari, makin kita bertumbuh, makin kita mengenal kebaikan, makin kita mengenal kebenaran, makin kita taat dan patuh pada orang tua kita. Makin kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, siap menerima konsekuensi, kadang atas pilihan kita, siap dikoreksi baik oleh mama papa kita, oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mendengar cerita tentang kota Sodom dan Gomora, kota yang memiliki banyak sekali dosa, kesalahan, dan juga kejahatan. Tuhan sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah. Dan hukuman yang terjadi itu menunjukkan Tuhan yang maha benar, tetapi juga kisah yang kami baca tetap menunjukkan kepada kami Tuhan tidak pernah membenci, tetapi Tuhan tetap menyayangi umat manusia. Dengan tindakan Tuhan berkenan menyelamatkan Lot, keponakan dari Abraham. Karena itu dalam kehidupan kami juga mau belajar, kami mau bertumbuh, kami mau bertambah di dalam kebaikan dan kebenaran. Kami berdoa untuk mama papa kami, Tuhan berkati supaya mama papa kami semakin bijak, boleh memperhatikan kami, boleh mengarahkan kami, menegur, mengkoreksi kami saat kami salah, dan juga boleh Tuhan senantiasa pelihara orang tua kami dalam kasih Tuhan. Dan saat-saat ini kami juga mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ketika wabah COVID-19 masih tetap ada, kiranya keadaan makin terus menjadi lebih baik, kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sebelum wabah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mau melihat aktivitas yang sudah teman kumpulkan di minggu kemarin. Yuk, kita lihat bersama-sama.
Teman-teman, di sini siapa yang sudah menyiapkan persembahannya? Yuk, kita kumpulkan persembahannya. Teman-teman bisa taruh di celengan teman-teman dulu. Nanti jika teman-teman ibadah onsite di sekolah minggu, teman-teman bisa membawanya. Atau teman-teman juga bisa titip ke papa mama yang pergi ke gereja. Yuk teman-teman, kita siapkan persembahan kita. Ya teman-teman, tidak terasa ya ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Judulnya Bila Iblis Ketuk-Ketuk. Yuk kita menyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk teman-teman. Bila iblis ketuk-ketuk di pintu hatiku dan minta boleh masuk di dalam hatiku, lalu ku jawab tidak, 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 karena Yesus punya rumah ada dalam hatiku, dan Yesus sudah tinggal di dalam hatiku. Bila iblis ketuk-ketuk di pintu hatiku dan minta boleh masuk di dalam hatiku, lalu ku jawab tidak, 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 karena Yesus punya rumah ada dalam hatiku, dan Yesus sudah tinggal di dalam hatiku. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan perintah dari papa, mama, bapak, ibu guru di sekolah, bapak, ibu guru di sekolah minggu. Dan kami juga mau terus menjadi anak-anak yang baik sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nanti kita bertemu lagi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye-bye.